warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, kita berjumpa kembali di podcast RRI Tarakan, Kisah Pekan ini bersama saya Gode Permana. Siaran ini dapat Anda simak di FM 97,9 MHz, RRI Relay Tanjung Selor 99,9 MHz, YouTube RRI Tarakan Official, dan bagi Anda pemilik Android bisa mendownload di aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, kisah pekan ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh aspirasi Kota Madya Tarakan di tahun 1997, Dr. Andes Haji Muhammad Agang Sinja, MSI. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang ketemu dengan Mas Gode. Iya. Pertama kali ya. Luar biasa. Tapi suaranya saya sering dengar di radio. Oke, alhamdulillah. Saya ngepan lah dengan sampean ini. Alhamdulillah. Ternyata ada yang ngepan juga ya. Ya, sehat Pak Haji? Sehat, syukur alhamdulillah. Kelihatan kok dari pancaran raut mukanya Maklum ini. lah, di usia baru 37. 37 ya. Berarti tuan saya 50 ini. Iya. Mas Dede berapa usia? 50 saya. Oh, berarti saya lebih muda. Iya. Lanjut. Tapi memang betul ya. Semakin banyak orang juk itu kita semakin awet muda ya Pak Haji ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Haji, kita ini ngomong-ngomong ya sedikit lah tentang masa kecilnya Pak Haji nih. Di mana dihabiskan? Saya Mas Gode dan seluruh pendengar RRI ya, Kota Tarakan yang luar biasa gaungnya. Pada usia 3 tahun kami hijrah dari kota Tanjung Palas. Jadi kalau Mas Gode pernah ke Tanjung Selor, di sebelahnya itu Kesultanan Bulungan. Ya. Nah, dari tahun 55 ketika saya usia 3 tahun, kami hijrah ke Kota Tarakan. Tahun 55. Mas Gode di mana itu tahun 55? 55 saya masih direncanakan di sana. Oke. Nah jadi merantaulah kami ke Kota Tarakan. Hijrah. Karena abang saya yang paling tua itu mau mencari sekolah SMP. SMP itu susah di Kota Tarakan, Kalimantan Timur, sebelah utara ndak ada SMP. Yang ada itu di SMP 1 itu, SMP yang Induk. Gunung Belah. Itu mungkin dibangun setelah kemerdekaan mungkin tahun 45 ke atas. Nah, jadi 55 sudah ada itu. Jadi abang saya yang paling tua karena mau sekolah SMP, maka hijrah kami ke Kota Tarakan. Nah, jadi itu pentingnya sumber daya manusia. Oke, lanjut. Jadi zaman itu sangat jadi susah sekolah. Jadi saya di Tarakan baru kurang lebih 70 tahun. 70 tahun. Kurang lebih. Di usia 73 sekarang. Luar biasa. Jadi Tarakan awal tahun itu sampai sekarang nih perkembangannya pasti Pak Haji tahu. Luar biasa. Perkembangannya seperti apa? Luar biasa. Iya. Oke, Pak Haji, kita ini ngomong-ngomong tentang Kota Tarakan ya, dan juga kiprah dari Pak Haji sendiri. Nah, bagaimana lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi Tarakan pada waktu itu yang membentuk pandangan pemikiran Pak Haji dan kawan-kawan? Bermula waktu itu Kota Tarakan sangat terkebelakang. Bukan sekarang saja 3T, terkebelakang, tertinggal, terdepan, 3T. Nah, sampai sekarang juga masih ya, tapi sudah terjadi evaluasi kemajuan-kemajuan ya. Bermula dari Kota Tarakan ini sebagian dari Kabupaten Bulungan, 14 kecamatan. Satu-satunya Kota Tarakan. Dari 13 ini di luar yang tergabung dalam Kabupaten Bulungan waktu itu. Masih kecamatan. Masih di bawah Kaltim ya? Kita masih di bawah Kaltim dan masih di bawah Kabupaten Bulungan. Nah, di Kabupaten Bulungan ini tersebar 14 kecamatan. Salah satunya Tarakan. Nah, berawal dari itu kita berpikir Kota Tarakan ini dengan SDM dinamika kota transit sangat maju. Sampai ada yang berkata Tarakan itu walaupun tidak dikasih biaya dari Kabupaten Bulungan, dia bisa akan hidup sendiri. Ketika itu menjadi kecamatan sebelum menjadi kotip, sebelum menjadi Kota Madya. Jadi luar biasa Kota Tarakan. Lanjut. Jadi semacam ini ya, ada keprihatinan ya sebetulnya. Benar.
Sebetulnya kota ini bisa maju gitu loh. Maju. Tapi dengan kondisi administratif yang seperti ini. Birokrat. Jadi Tarakan tuh ya begitu-begitu saja. Iya. Padahal kota minyak ini. Iya, Seharusnya bisa maju ya. benar. Seperti Brunei misalnya. Brunei, Iya kan? benar. Ya. Terus bagaimana nih awal karir Bapak di pemerintahan? Saya ini dilahirkan dengan kedua orang tua yang miskin papa, buta huruf. Oke. Nah, karena kami hijrah dari Tanjung Palas ke Palas. Tarakan ini meninggalkan harta benda orang tua saya. Nah, kami pindah ke Tarakan tahun 55. Nah, kami berjualan lah, berdagang, karena kan mau jadi pegawai negeri, orang tua saya kan tidak mampu, Iya. buta huruf kedua-duanya. Tapi di antara kami 8 bersaudara kandung, tidak ada pun satu pun yang tidak lulus SMA Luar biasa. ketika itu sampai sekarang. Nah, jadi saya menganut ajas sumber daya manusia yang dominan bagi maju mundurnya satu kampung, satu kota, satu negara, itu tergantung dari sumber daya manusia. Oke. Contoh, kita tertinggal dibandingkan Korea Selatan, tertinggal oleh Jepang. Iya. Padahal pada tahun 1945 sama-sama kita di bumi hanguskan. Iya. Nah, mohon maaf Mas Gode dan pemirsa dan pendengar kalau saya terlalu berantusias dan berapi-api Iya. kalau membicarakan tentang sumber daya Daya manusia. Sampai lahirnya Universitas Borneo Tarakan 29 tahun yang 26 tahun yang lalu, yang ada di Pantai Amal, Kota Tarakan. 26 tahun. Itu ada karena memang dari keinginan Bapak atau karena memang prasyarat untuk menjadi sebuah Kotlamadya harus ada universitas atau provinsi? Tidak. Nah, kita Kotip menjadi kota madya itu pada tahun 97. 1997. Nah, itu ketika itu saya bergabung di dalam KNPI. Iya. KNPI Kota Tarakan. Nah, ketuanya waktu itu Mas Effendi Juprianto, Oke. mantan wakil wali kota kita. Nah, saya sebagai wakil sekretaris waktu itu. Nah, jadi bermula dari itulah kami melihat bagaimana agar pada tahun 97 itu cepat menjadi kota madya. Nah, disambut dengan datangnya satu figur, satu tokoh yang tidak diragukan lagi, baik di tingkat Kaltara maupun Kota Tarakan, ya, almarhum Dr. Haji Yusuf SK. Nah, beliaulah yang menjadi guru kami, teman kami, sahabat kami, dan atasan kami ketika itu. Nah, Ini dulu sering brainstorming ya? iya, Sering berembuk. sering. Luar biasa, visioner, beliau luar biasa. Mungkin untuk Kaltara sampai saat sekarang belum ada, ya, figur seperti beliau, belum ada penggantinya. Ya, semoga beliau diampuni. Amin. Oke. Terus mengapa harus universitas? Universitas, Mas Gode, Jadi kami waktu di Kaltara ini belum ada ya? belum ada. Belum ada. Tapi sudah jadi Kotip, sudah Iya. menjadi kota madya. Jadi historisnya 97 lahir Kota Tarakan, Kota Madya Tarakan. 12 tahun menjadi Kotip. Iya, kota administratif. Ditingkatkan menjadi kota madya dengan undang-undang nomor 29 tahun 97. Iya. Kotip menjadi kota madya. Kotip menjadi kota madya Tarakan melalui perjuangan, Pak Mas Gode, untuk diketahui. Iya. Saya saksi sejarah karena itu masih di KNPI, masih muda-mudanya. Tentu ada suara-suara sumbang, Mbak ya. untuk Perjuangan. menjadi- Heeh. Kita merebut kemerdekaan ini melalui perjuangan tahun 45. Kami pun ketika itu Kotip menjadi kota madya melalui perjuangan selama kurang lebih 12 tahun menjadi Kotip. Berjuang bagaimana menjadi kota madya. Ya, para pendengar yang saya hormati. Nah, setelah reformasi tahun 99, maka terjadilah pemekaran wilayah. Mekarlah
Kabupaten Bulungan itu menjadi Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan. Kota Tarakan sudah duluan, 97 Undang-Undang nomor 29. Historisnya. Nah, jadi 999 barulah kita berpikir para pendiri Universitas Borneo itu bagaimana di kampung kita ini, di Kaltara ini ada sebuah universitas. Karena kami waktu itu bergurunya, belajarnya sudah keluar kota. Saya ke Makassar, naik kapal kayu 4 hari 4 malam. Sangat prihatin. Kenapa kita tidak terpikir di kampung kita ini? Di sebelah utara ini ada berdiri satu universitas. Nah, kita namakanlah Universitas Borneo Tarakan. Tahun 1999. Oke Pak, membentuk sebuah universitas itu kan tidak mudah ya. Ide mungkin gampang, tapi melengkapi fasilitas, menyediakan para dosen, kita kan susah. Itu apa itu? Perjuangannya seperti apa? Luar biasa perjuangan kita. Dari segi keuangan, dari sumber daya manusia ketika itu. Tapi karena kita nawa itu, dan agar Kalimantan Utara ini sejajar dengan provinsi lain, 29 provinsi ketika itu. 29 provinsi. Paling tidak sejajar lah. Nah, maka kita berniat jangan sampai kita tidak ada. Sudah susahlah kita waktu itu mencari ilmu, kuliah keluar. Kenapa enggak? Nah, sekarang luar biasa dengan 17 sarjana yang sudah dicetak kurang lebih 26 tahun, 12.000 mahasiswa hari ini. Dikali per bulan mereka mengeluarkan uang untuk membiayai anaknya di Pantai Amal sana, Kota Tarakan. Berapa yang uang berputar dari segi ekonomi? Itu dari ekonominya Pak? Dari ekonominya. Nah, jadi ya kita masih tertinggal karena akses kita belum begitu terbuka luas. Hanya udara dan laut. Pak Haji, ini kan ketika memperjuangkan kota madya, Tarakan menjadi kota madya, kita sebagai generasi muda ini pengen tahu juga nih, masalah-masalah apa aja yang dihadapi pada waktu itu? Kami yang tergabung di KNPI ketika itu, bertemanlah kami, yang kalau Mas Gode lihat foto, yang sempat saya dokumentasikan, kurang lebih 20 orang lah, termasuk almarhum Menteri Raga, almarhum Yusuf Haji Saad Selayung. Nah, semua itu, itu ada fotonya ketika pada tanggal 16 September 1997. Nah, kami ikut ke Gedung Senayan RRI untuk menyaksikan pengetokan palu ketika Kotip menjadi kota madya. 20 orang. Nah, ketika itulah kami berfoto, saya sebagian daripada pejuang-pejuang lah. Maksudnya sebelumnya itu Mas Gode sudah ada pejuang-pejuang sebelumnya. Cuma puncaknya itu pada tanggal 16 September 1997. Nah, begitupun juga Universitas Borneo, saya hanya sebagian. Nah, jadi itulah yang ada di prasasti kita, kami yang berenam itu. Nah, syukur alhamdulillah hari ini yang bisa ngomong dengan Mas Gode ini, Haji Agang Sinja, yang lainnya sudah ujur dan meninggal. Nah, teman saya baru ketemu tadi Pak, yang terhormat Pak Haji Udin Gianggio. Nah, beliau masih sehat. Nah, jadi syukur alhamdulillah. Saya berpesanlah kepada generasi muda ini, ya, apa yang kau buat untuk bangsamu. Jangan tanya apa Kota Tarakan berikan kepadamu. Itu kayak kata-katanya John F. Kennedy ya. Iya, benar itu. Ya, kenapa juga saya terlalu dan teman-teman lah terlalu peduli tentang itu. Pak Haji, mungkin ada cerita menarik nih selama Pak Haji periode perjuangan
Kotamadya ini? Apa cerita, mungkin ada cerita menarik yang bisa diceritakan kepada anak-anak muda kita? Saya kira niat kita, nawaitu kita, maukah kita berikhlas apa yang kita berikan untuk Paguntaka Kota Tarakan ini, untuk NKRI ini, ya itu dulu. Nah, kita yang kedua, kita rapatkan barisan. Nah, kami ketika itu generasi muda dikoordinir oleh KNPI dengan Mas Effendi Joprianto kompak sekali. Nah, luar biasa, kita kompak sekali. Iya. Nah, akibatnya kami ikut dengan yang senior-senior. Oke. Ada Dr. Yusuf Abdullah, ada Pak Haji, siapa lagi? Haji Saad Selayung, Menteri Raga dan lain sebagainya. Yang terdokumentasi lah. Tapi sebelumnya banyak pejuang-pejuang, 12 tahun kita menjadi kotip kan. Nah, itu jauh perjuangan kita. Jadi perjuangannya regenerasi ya. Cuma yang saya masih ingat sampai sekarang, tanggal 16 September 97 itu ada seorang pejabat, saya tidak usah sebut, apabila Kotip Tarakan itu Kota Madya Tarakan itu tidak sebaik Kota Madya, tidak menjadi Kota Madya, maka saya akan kembalikan jadi kecamatan. Nah, itu tantangan untuk kita. Iya. Selama sekian puluh tahun ini, nyatanya kan kita Maju, the best. buktikan ya. Nah, Little Singapura pada waktu itu. luar biasa. Iya. Ide seorang visioner namanya Dr. Haji Yusuf SK. SK. Baik Pak Haji, kita jeda sejenak untuk beberapa pariwara udara berikut ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, masih bersama kami RRI Pro 1 Tarakan dalam kisah pekan ini. Kita masih berbincang dengan salah satu tokoh yang ada di Kota Tarakan, Dr. Andes Haji Muhammad Agang Sinja MSI. Pak Haji, kalau boleh tahu, idolanya siapa sih? Idola dalam hal apa, Mas Gode? Idola ya tentu Dalam perjuangan ini? hidup. Oh, hidup. Hidup yang selalu, mungkin kata-katanya atau kisah hidupnya menginspirasi pola pikir dari Pak Haji. Saya sebenarnya sejak SMP itu ya sudah mengidolakan namanya John F. Kennedy.
Wah, makanya tadi dikutip kata-katanya ya. Iya, sejak SMP. Oke, mengapa Bapak mengidolakan beliau? Beliau begitu muda belia, ketika itu sudah menjadi presiden. Dan di keluarganya saya bacakan biografi ya, mereka itu diatur oleh ibunya. Nah, jadi kita tahu di keluarga besar Kennedy itu luar biasa generasi pada zaman itu dan sampai sekarang. Pam Kennedy itu luar biasa. Ada yang jadi jaksa agung, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kedua orang tuanya itu cara berbicara, cara duduk, cara makan itu diatur oleh Ibu John F. Kennedy itu. Sangat kontras ya dengan kehidupan Amerika yang Yang serba bebas multi ras. Iya. Tapi dia kayak semacam kerajaan ya, kayak serba diatur semuanya. Kan Amerika itu kan negara bebas. Kosong dulu waktu itu. Datanglah beberapa negara ya, termasuk John F. Kennedy dari Eropa, Obama dari Afrika dan lain sebagainya. Nah, jadi mereka berkata, saya bangsa Amerika, cuma keturunan Afrika, keturunan Eropa, Spanyol. Nah, kenapa enggak kita contohkan seperti kita di Kota Tarakan ini, di Kaltara ini? Enggak bisa lagi kita sebut, oh saya komunitas ini, enggak boleh. Kita tepuk dada, katakan, saya orang Tarakan, cuma berasal dari Nun, jauh di sana. Saya rela mati, hidup, dan mencari sesuap nasi. Nah, itu yang mungkin kita juga akan sedikit ini ya, masalah nasionalisme nih, Pak itu Haji. Harga mati. Iya. Tapi kan sekarang ini kan anak-anak generasi muda ini beda jaket, beda suku. Wah, udah pisah-pisah gitu. Tapi kalau zaman dulu kan enggak melihat itu ya Pak Haji ya. Kalau kita kembali ke sana Mas Gode, izinkan saya kalau menganggap kalau kita sudah menganut ajas seperti itu, jaket, itu kita tertinggal ratusan tahun yang lalu. Iya, dipecah-pecah, di fight at Impera oleh Belanda. Kenapa sampai 350 tahun kita? Karena kita berpegangan sama itu ya. Nah, kenapa kami berpikir Kotip Kecamatan Kota Tarakan tidak menjadi Kotip? Kita rapatkan barisan dipimpin oleh almarhum Dr. Haji Yusuf ketika itu. Oke, kita berangkat, kita wujudkan KNPI ketika itu Mas Gode, KNPI Kota Tarakan, Kotip Tarakan itu disejajarkan dengan KNPI Kabupaten Bulungan ketika itu. Kenapa? Why? Kenapa? Bisa disejajarkan ketika itu. Kita sama, diundang ke Jakarta sama-sama. Kotip Tarakan, KNPI Kabupaten Bulungan. Artinya sumber daya manusianya luar biasa. Ketika itu, kenapa enggak sekarang? Kita tingkatkan. Itu dia PR bagi kita ya, Pak Haji. Oke Pak Haji, ini kan Pak Haji kan merupakan salah satu dari pendiri Universitas Borneo. Nah, ini apakah pendirian universitas ini atau Kota Madya Tarakan ini sudah sesuai dengan cita-cita dulu? Kalau perkembangannya nih. Kalau lihat Kota Madyanya, rasanya tidak salah kita termasuk sejak 97 itu pesat sekali majunya. Termasuk ketika itu kan ada reformasi, otonomisasi daerah kan. Ketika itu orang dari Pulau Jawa di luar Kota Tarakan banyak berguru ke Kota Tarakan. Tidak mestinya kita dari kota provinsi berguru ke pusat. Dari beberapa hal ya. Manajemen apa yang terbaik, termasuk wali kota dipimpin oleh Dr. Yusuf ketika itu tahun 99 sampai 2010. 2 periode. Menjadi studi banding negara daerah lain ya. Ada koran, ada majalah kan Tempo itu.
Masih ada Jokowi di belakangnya Oke. Dr. Yusuf. Ketika waktu itu beliau sudah ketua 10 wali kota terbaik di Indonesia ya. Oke. Nah, itu Salah satunya wali kota Tarakan. ketika waktu itu Dr. Yusuf memimpin asosiasi pemerintah kota itu. Nah, jadi barangkali untuk generasi berikutnya tidak salah, belum terlambat. Cobalah kita mengejar ketertinggalan atau meloncat lebih tinggi lagi. Ya, banyak yang bisa kita lakukan. Yang penting kita istiqomah lah dalam perjuangan itu. Gitu Mas Gode. Bagaimana nih perasaan Pak Haji ketika Kota Madya Tarakan yang Kotif itu diresmikan menjadi Kota Madya tahun 97, perasaannya, Sampai hari ini. perasaan Pak Haji ketika diumumkan? Iya, Luar biasa. senangnya. Iya, itu kan di Stadion Datuk Adil kan saksi hidup. Iya. Kita upacara di situ, tapi belum stadion, masih 97, masih Pak Yogi rasanya Menteri Yogi Dalam Negeri. Mehmet ya? Iya, tanggal 15 Desember 1997. Iya. Kan tanggal 16 September kami di Jakarta, ketok palu di DPR RI. Ya. Datanglah kami KNPI dengan senior-senior, pokoknya semua elemen ramai-ramai ke gedung DPR. Ini menyambut Kota Madya. Iya. Nah, ini perjuangan loh. Saya katakan perjuangan, bukan pemekaran. Undang-undangnya juga beda. Iya. Nah, jadi waktu itu kami ke sana sangat senang. Nah, di sanalah kami mendengar kalimat itu, kalau Kota Madya Tarakan tidak lebih baik, maka akan kembali ke kecamatan. Nah, kami katakan insya Allah akan lebih baik. Itu siapa yang mengatakan itu? Kalau Saya lupa. Di usia bukan Pak Yogi. saya lupa di usia 73 tahun ini lupa siapa yang berkata. Tapi dengan kata-kata itulah yang menjadi Motivasi, enggak Iya, apa-apa. Iya. Motivasi. Oke. Pak Haji, ini mungkin ada kisah hidup atau karir Bapak yang belum tercapai sampai saat ini. Mungkin ada hal-hal yang mungkin sudah Bapak idam-idamkan dari dulu, cita-cita yang belum tercapai saat ini. Keluarga atau Kota Tarakan atau Provinsi Kalimantan Utara, yang mana? Tarakan boleh, Kaltara boleh. Begini Mas Yogi, mudah-mudahan didengar lah ya oleh para pemangku kepentingan, seluruh masyarakat ya ikut mendengar. Saya tetap menganut ajas sumber daya manusia itu. Oke, SDM ya. Sumber daya manusia. Nah, barangkali kita perlu mendirikan satu lembaga atau badan yang tempat melatih anak-anak bangsa kita ini sesuai dengan jenjang Kota Tarakan kah, provinsi kah. Karena tes perguruan tinggi negeri maupun pegawai negeri sudah kelasnya nasional. Seluruh Indonesia sama. Yang dijawab di Aceh, pertanyaan di Papua, pertanyaan di Nunukan, pertanyaan di Krayan sama. Iya. Nah, kenapa enggak kita mengejar ketertinggalan itu? Ini sangat prinsip. Iya. Nah, kenapa tadi kita 27 tahun yang lalu melahirkan Universitas Borneo untuk meninggal ketertinggalan tadi. Iya. Nah, kenapa enggak sekarang uang kita itu ya mudah-mudahan lah ya didengar dan juga keadaan politik baik ya. Nah, kita buatkan salah satu terserah apa swasta atau pemerintah mendirikan tempat latihan bimbingan tes. Oke. Karena itu kata kunci. Mau jadi pegawai negeri, tes nasional melalui apa itu komputer, Iya. apa itu Komputerisasi. komputerisasi. Begitu dijawab lulus. Oke. Nah, begitupun masuk perguruan tinggi negeri. UBT ini terbuka. Baik dari Papua, Aceh ikut mengejar karena dia memilih Fakultas Kedokteran Universitas Borneo Tarakan. Oke. Kalau kita tertinggal menjawab tes itu, maka banyaklah putra-putra bangsa Lain ke sini. lain di luar. Nah, Oke.
Jadi kompetisi ini harus kita tumbuhkan Iya, kita di tumbuh. tempat kita Jadi sendiri. Ya. sudah cukuplah dengan universitas atau perguruan tinggi atau sekolah formal, baik tingkat TK. Nah, tapi tetap juga dibantu oleh yang itu. Iya. Nah, saya senang itu adanya dulu ya, entah sekarang masih ada enggak? Dibuka kantor pos Gunung Kampung Baru. Ada ruang guru kah Mas Gode di situ? Apa itu ruang belajar apa itu? Dulu ada, tapi entah sekarang ya. Iya, kayak lembaga konseling gitu ya. Iya, untuk belajar itu, belajar matematik, fisika, belajar kimia. Nah, itu bahan tes ketika kita masuk ke perguruan tinggi negeri seantero Indonesia. Oke, baik. Nah, begitu juga tes pegawai negeri, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, kalau enggak kita perkuat di sana, Kita akan selalu tertinggal ya Pak Haji ya. Oke, terakhir ini Pak Haji. Pesan untuk generasi muda untuk perkembangan Kota Tarakan. saya kira tetap berjuang. Apa yang perlu diperjuangkan? Kan banyak nih. Pertama itu idealis kita. Ya. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Walaupun panah itu tidak sampai ke bintang itu, tapi jatuhnya juga cukup di tengah barangkali ya. Iya. Tidak usahlah sampai ke puncak. Nah, jangan juga kita berharap kita memanah ini pas kena di atas sana, enggak bisa. Yang penting ada usaha. Iya. Intinya itu. Nah, saya optimis kok. Sama juga saya dibesarkan di Tarakan, makannya sama, pendidikannya sama. Kenapa yang sekarang tidak lebih hebat dari generasi terdahulu? Iya. Saya senang memotivasi anak muda supaya Pagun kita ini terangkat, paling tidak the best, excellent. Banyak loh, Pak Haji, anak-anak muda kita yang selesai SMA dulu zaman saya larinya ke Jawa, ke Jogja, Surabaya. Tapi sekarang Kabupaten Kaltara nih larinya ke UBT. Kan sebuah kebanggaan ya Pak Haji ya. Saya tidak bisa menjawab Mas Korea. Itulah cita-cita kami ketika mendirikan 26 tahun yang lalu. Dan itu sangat membantu. Itu dana uang rakyat Kota Tarakan, full selama 2 periode, full. Dan itu Pak Haji sangat membantu keluarga-keluarga Tarakan Pak Haji. Luar biasa. Kuliah ke Jawa itu sangat Bayangkan hari ini Mas Gode 12.000 kalau tidak salah ya, kurang lebih ya, kali sekian juta setiap bulan. Berapa uang berputar di seantero Kota Tarakan ini. Yang sekolahnya di Pantai Amal. Di sana sudah luar biasa, banyak profesor, banyak doktor, banyak magister. Mudah-mudahan mereka tidak melupakan pendiri jas merah. pendiri dari universitas ini Pak Haji. Enggak apa-apa. Baik. Pak Haji, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Semoga apa yang kita bincangkan ini bisa menginspirasi generasi-generasi muda. Mudah-mudahan ada agang-agang yang lain. Amin. Yang melanjutkan perjuangan dari Pak Haji. Insya Allah, amin. Amin. Insya Allah. Ya. Baik pendengar dan pemirsa, demikian bincang-bincang kita di Kisah Pekan ini bersama Dr. Andes Haji Muhammad Agang Sinja MSI, salah satu tokoh aspirasi Kota Madya Tarakan. Mewakili kerabat kerja redaksi bertugas, saya Gudi Permana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.